Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mita Suryani Ruru dengan NIM 2001-120 Prodi S1 Teknik Perminyakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari paper internasional yang saya dapatkan, di mana judul paper internasional yang saya dapatkan adalah Kemajuan Terbaru dalam Mekanika Fluida dan Reologi Cairan Pecah. Kemudian, di sini ada beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua yaitu pengantar, yang ketiga jenis cairan pemboran, dan yang keempat yaitu penutup. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama yaitu abstrak. Banyak kemajuan telah dicapai dalam reologi cairan pemboran selama 10 tahun terakhir. Makalah ini menggambarkan seni pemboran teknologi cairan, secara khusus itu memberikan tinjauan kompresif dan literatur terkini tentang cairan redukasi. Alkitab menguraikan berbagai cairan yang tersedia ini untuk proses pemboran dan menyediakan tinjauan tentang metode dan prosedur yang sekarang tersedia untuk mencirikan cairan yang sederhana dan juga lebih rumit. Selanjutnya, tujuan kami adalah untuk meninjau dan menjelaskan metode laboratorium saat ini untuk prediksi tekanan gesekan di bawah kondisi lapangan simulasi dalam wellbore. Kemudian yang kedua yaitu pengantar. Proses pemboran hidrolik telah digunakan sebagai alat untuk merangsang produksi minyak dan gas selama lebih dari 40 tahun. Dalam aplikasi proses ini, cairan non-neutain yang mengandung konsentrasi propan yang tinggi disuntikkan ke sumur yang bertekanan tinggi untuk menciptakan dan memperpanjang sistem retakan dalam pembentukan bunga. Cairan yang patah pada umumnya berupa cairan yang bergolak pada sumur, berlubang, dan aliran laminar dalam sistem retakan karakter dari sifat hidrolik dan reologis cairan dalam rezim aliran laminar dan bergolak penting untuk aplikasi penerus proses ini. Memprediksi hilangnya gesekan pada sumur dan provasi atau dalam kurung sumur adalah penting ketika merancang dan mengeksekusi pengobatan retakan pada tahap desain. Estimasi kehilangan gesekan digunakan untuk memprediksi permukaan yang diharapkan untuk mengobati tekanan dan tenaga hidrolis yang diperlukan untuk mencapai tingkat injeksi yang diinginkan selama eksekusi perawatan. Estimasi kehilangan fiksi digunakan untuk memberikan estimasi lubang bawah penanganan tekanan untuk digunakan dalam berbagai prosedur analisis tekanan secara real time. Prediksi aliran laminar, perilaku ini cairan dalam frakur adalah penting untuk desain dari frakur geometri dan prediksi dari propane transport. Apabila cairan eologi dipadukan dengan model desain fraktur yang cocok, peluang untuk meramalkan lebar, panjang, dan tinggi retakan sebagai fungsi waktu dan atau volume yang dipompa. Ketika ritologi fluida digabungkan dengan persamaan transportasi yang tepat, mungkin juga untuk memprediksi lokasi propan di dalam retakan sebagai fungsi waktu dan diakhiri pemompaan hingga taraf tertentu. Reologi fluida juga berpengaruh terhadap hilangnya cairan dan kondisi retakan. Kemudian yang ketiga yaitu jenis cairan pemboran, di mana jenis cairan pemboran ini sejak ditemukannya cairan fraktur di retakan hidrolik pada tahun 1949, proses kimia dengan cairan yang rumit telah berkembang secara signifikan. Dewasa ini berbagai jenis cairan pemboran tersedia bagi waduk yang berkisar dari formasi yang dangkal dan rendah sampai yang dalam dan panas. Jenis cairan pemboran yang pertama yaitu basis air. Cairan dasar pemboran telah banyak digunakan dalam minyak dan gas memproduksi sumur karena biaya rendah, performa tinggi dan mudah ditangani.
banyak ties larut dalam air. Kemudian yang kedua, basis minyak. Dasar cairan pemboran, dasar terutama untuk formasi sensitif air yang diketahui mengalami penurunan dan kemampuan ketika terkena cairan cair. Cairan dasar minyak biasanya menggunakan minyak tanah, diesel, distilata, dan banyak minyak mentah. Garam aluminium dari asam fosfor organik biasanya digunakan untuk meningkatkan viskositas, meningkatkan stabilitas suhu, dan kemampuan muatan propan. Dibandingkan dengan cairan dasar air, butiran ini lebih mahal dan lebih sulit ditangani. Kemudian emulasi. Emulasi air polimer biasanya terdiri dari 60-70% hidrokarbon cair seperti fase internal dan 30-40% air yang dikemir sebagai fase eksternal. Hidrokarbon mungkin solar, minyak tanah, atau minyak mentah, sementara fase aduk mungkin dikembiri air tawar. Potasium klorida atau beberapa solusi asam. Emulasi pada umumnya menghasilkan cairan penghilang yang sangat baik, kurang formasi kerusakan, dan sarana transportasi propan yang baik. Namun, mereka sulit untuk mempersiapkan dan agak mahal. Kemudian dasar alkohol. Cairan dasar pemboran air secara khusus dikembangkan untuk mengobati komposisi produksi. Larutan metanol atau air yang dikompres memiliki kelarutan tinggi dalam menghasilkan gas, viskositas yang sangat baik, miscibility air formasi, dan ketegangan permukaan yang rendah. Tekanan uap tinggi dan ketegangan rendah memungkinkan lebih cepat dan lengkap penghapusan cairan ditangani setelah pengobatan, bahkan dalam kemampuan berenergi rendah. Formasi tekanan rendah. Kemudian, gas cairan yang diberi energi. Cairan yang diberi energi, gas terus meningkat dalam penggunaan dalam proses pemboran, karena manfaatnya dalam mengurangi kerusakan propan dan pembentukan serta biaya pembersihan. Cairan yang diberi energi gas biasanya menunjukkan performa pembersihan pasca fraktur yang sangat baik ketika digunakan di waduk bertekanan rendah. Cairan yang diberi energi gas pada umumnya dibentuk sewaktu gas atau biasanya 10-70% karbon dioksida atau nitrogen. Kemudian pembentukan cairan yang mematakan. Selama bertahun-tahun, banyak peneliti telah menentukan metode pembagian cairan untuk pemboran dalam berbagai aspek perawatan, pemboran hidrolik. Berbagai aspek ini mencakup hal-hal seperti yang pertama, prediksi tekanan gesekan dari cairan di sumur dan di dalam retakan. Yang kedua, gesekan atau pengurangan kriterion. Yang ketiga, cairan lack-off dalam pembentukan. Yang keempat, konduktivitas propan. Yang kelima, pengaturan propan di wellbore dan site retakan. Yang keenam, pencampuran dan penyekat propan di dalam retakan. Yang ketujuh, pencampuran dan penyekat cairan di permukaan. Dan yang kedelapan, dampak formasi pembuang air pada cairan tersebut. Dalam bagian yang lebih lunak, definisi cairan Newton dan non-Newton disajikan dan deskripsi dari beberapa model rheologis populer atau persamaan dasar yang digunakan untuk mencirikan perilaku cairan yang rusak. Baik, kemudian cairan Newtonian dan non-Newton, di mana cairan ada proporsionalitas langsung antara shear stress T dan shear rate Y, dikenal sebagai cairan Newtonian. Dengan demikian, seperti yang kita lihat pada gambar samping, di mana N disebut the viskositas. Persamaan dasar ini dikenal sebagai hukum Newton atas viskositas. Kemudian, model power law. Berbagai persamaan atau model yang berguna disajikan dalam karya tulis untuk menjelaskan perilaku cairan pseudoplastik dan dilan. Di antara yang paling sederhana dan karenanya persamaan yang paling populer adalah model power law. Baik cairan dilan maupun pseudoplastik
dapat digambarkan oleh hubungan tersebut. Gambar di samping silakan dilihat, di mana N adalah indeks perilaku arus dan K adalah indeks konsistensi untuk menggambarkan power law fluida yang dibutuhkan untuk menentukan N dan K mengambil logaritma EQ titik 2 hasilnya seperti yang ada pada gambar di samping. Kemudian model ELIS, model atau persamaan lain yang berguna untuk menggambarkan cairan pseudoplastik dikenal sebagai model ELIS yang kita lihat seperti pada gambar di samping atau menggunakan relasi yang seperti ada pada gambar di samping. Kemudian EQ4 menjadi seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Kemudian model plastik Bingham. Model plastik Bingham menggambarkan perilaku cairan yang mengalami stres. Plastik Bingham adalah cairan yang dicirikan oleh garis lurus pada diagram tingkat atau fix 1 yang tidak melewati asal-usulnya. Sadapan positif pada sumbu stres, SER disebut tekanan hasil. Rumus yang menjelaskan cairan plastik Bingham adalah seperti yang kita lihat pada gambar di samping, di mana U adalah viskositas plastik dan T adalah stres hasil. Kemudian Hershkel-Bulkley-Mochel, model Hershkel-Bulkley juga menjelaskan perilaku cairan yang mengalami stres. Rumus dasarnya seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Kemudian instrumentasi. Berikut ini adalah pembahasan tentang berbagai instrumen yang digunakan untuk mengukur sifat reologis dan cairan yang patah dan keuntungan dan kerugian mereka yang relatif. Kemudian perputaran viskometer. Viskometer rotasional digunakan secara luas untuk memberikan korelasi reologis dari fluids yang patah karena mudah untuk beroperasi, membutuhkan cairan kecil, samples, dan relatif murah. Kemudian penutup pipa. Sementara para viskometer rotasional yang digambarkan sebelumnya terbatas pada evaluasi aliran laminar. Pemasangan pipa dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku aliran laminar dan bergolak perilaku aliran waktu sendiri mudah dievaluasi menggunakan pipa viskometer dengan mengukur kehilangan tekanan atas rentang kecepatan aliran yang mencangkup rezim aliran laminar dan bergolak. Waktu dan energi yang tergantung silang evaluasi cairan pemboran membutuhkan simulasi proses pencampuran lapangan dan sejarah SER yang dialami dalam well bore dan retakan. Kemudian Sekrup Helical Rheometer atau HSR. Pada tahun-tahun belakangan ini, sebuah viskometer rotasional yang baru dengan banyak fitur unik yang dikenal sebagai Helical Rheometer telah diperkenalkan untuk mengumpulkan data reologi tentang fracturing fluid. HSR terdiri dari sekrup yang metering berputar di dalam rongga berbentuk silinder yang tertutup seperti extruder atau VIC6. Sebuah perbedaan tekanan diukur melintasi rheometer ketika dioperasikan dalam debit tertutup. Tekanan diferensial pengukuran pada berbagai tingkat rotasi memberikan deskripsi reologi cairan. Kemudian model aliran fraktur. Baru-baru ini saya menggunakan model aliran fraktur vertikal kecil atau VIC7 untuk mencirikan seluruh HPG untuk perilaku mereka yang reologis. Pasir tambahan untuk dasar gels telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam viskositas mereka tampak. Peningkatan yang tampak dalam viskositas dasar gels atau relatif viskositas ditemukan menjadi fungsi yang kuat dan kepekatan agen, pergeseran kecepatan suhu dan konsentrasi projantung. Kemudian yaitu tekanan gesekan di well bore. Larutan kimia konvensional berupa cairan yang fraktur melalui polimer linear dianggap relatif sederhana karena bersifat homogen dan bebas waktu. Meskipun butiran ini tidak serumit waktu dan cairan yang saling terkait dan mengendur. Perilaku mereka dalam arus yang bergolak sama sekali tidak sederhana. Dalam aliran laminar, karakter mereka yang lengket memudahkan pembentukan patah tulang dan transportasi propan. Namun,
Dalam aliran bergolak dari well bore, cairan yang sama tampaknya sangat tipis, karena mereka menghasilkan gesekan kehilangan yang 70-80% kurang dari air di bawah kondisi aliran yang sesuai. Sementara laminar mengalir karakterisasi cairan ini berdasarkan teori. Karakter aliran mereka bergejolak didasarkan pada korelasi empiris dikembangkan dan aliran bergolak pengukuran menggunakan cairan aktual dan aliran geometri yang dipertanyakan berdasarkan pengetahuan saat ini. Tidak mungkin untuk memprediksi respon aliran deras. Cairan ini menggunakan hanya fisik dan atau sifat kimia mereka. Kemudian yaitu tekanan friksi dalam retakan, di mana untuk merancang perawatan fraktur harus memiliki pengetahuan yang akurat tentang cairan di dalam retakan termasuk kehilangan gesekan. Gesekan kehilangan atau tekanan gesekan dapat dihitung dengan pertama menguraikan cairan fraktur yang diberikan untuk perilaku rheologis dan juga mengetahui retakan geometri dan dimensi. Untuk sebagai besar fraktur cairan tekanan berikut drop phase ekspresi. Tingkat aliran untuk cairan hukum kekuatan mengalir melalui celah atau patah dapat diterapkan seperti rumus yang ada di samping. Kemudian aplikasi bidang. Yang pertama, kontrol kualitas on-site. Selama perawatan bedah, pengendalian kualitas semakin penting sejak ditemukannya konsentrasi pasir yang sangat tinggi dan selesaikannya sumur-sumur yang lebih dalam dan lebih panas. Ciri-ciri rheologis dari cairan yang melakukan fracturing diperlakukan untuk mengobati tekanan analisis, simulasi waduk, dan desain perawatan yang optimal. Instrumen yang digunakan untuk menentukan sifat cairan harus secara akurat mencerminkan kondisi. Kemudian pengobatan. Penggunaan instrumen di situs berikut telah meningkatkan kinerja pekerjaan dan memberikan kontrol kualitas yang lebih besar dan kemampuan pemantauan yang berkelanjutan selama pengobatan. Kemudian Rheology Fund. Institut Penelitian Gas atau GRI telah mensponsori pembangunan unit rheologi. Konsep rheologi unit adalah untuk mengukur sifat rheologis dari cairan pemkran pada lokasi dengan kondisi lapangan yang lebih rinci. Kemudian kulit rheologi. Anak-anak rheologi banyak digunakan oleh perusahaan layanan minyak untuk mengukur parameter hukum Dayak atau N dan K tentang cairan pemboran di situs. Ini power law, parameter memberikan informasi, kontrol kualitas, dan menanggung gesekan kerugian memperkirakan untuk cairan gel yang sedang dipompa. Rheology skid pada dasarnya sebuah pipa rheometer terdiri dari pompa aliran meter, pH probe, suhu probe, dan trandudutan tekanan. Kemudian viskometer perputaran. Viskometer rotanal yang diperlihatkan melalui mata telah dikembangkan untuk terus-menerus mengukur viskositas cairan selama pengobatan fracturing. Kemudian, viskometer proses portable. Sebuah Brockfield viskometer yang portable digunakan untuk pemahan retakan kontrol kualitas cairan dalam wadah terbuka, kecil atau tangki-tangki. Ini adalah viskometer kalibrasi terus-menerus. Alat ini dibangun dari baja, tahan karat, dan panjang pembendaman dapat disesuaikan. Kemudian real-time lubang bawah memperlakukan analisis tekanan. Korelasi untuk memprediksi kehilangan tekanan gesekan dalam barang tubular tersedia untuk berbagai cairan yang patah. Korelasi ini diinstal dalam program komputer real-time yang merupakan bagian dari sistem akuisisi data berbagai grafis warna. Sistem ini mengumpulkan data real-time dan variabel pengobatan seperti tekanan wellhead, laju aliran, dan kepadatan cairan. Dalam program ini, senar pengawasan disegarkan untuk melacak cairan yang mengalir dalam setiap segmen pipa. Berdasarkan rata-rata cairan yang ada di setiap segmen, tekanan hidrostatik dan gesekan dapat ditentukan. Bottom hole mengobati tekanan atau BHTP
kemudian dapat diperkirakan oleh persamaan berikut, yaitu persamaannya yang kita lihat pada gambar samping. Kemudian simulasi waduk real time, di mana pemantauan di tempat sobekan cairan sifat reologis juga memungkinkan operator untuk model pertumbuhan retakan hidrolis selama pengobatan. Kemudian yang keempat, penutup. Teknologi cairan pemboran hidrolik belum secanggih yang seharusnya. Pada tahun-tahun belakangan ini banyak cairan eksotis untuk pengoboran telah dikembangkan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kemajuan telah dibuat dalam metode karakterisasi dan prosedur pengujian untuk cairan ini, upaya yang meningkat secara signifikan perlu diidentifikasi untuk mencapai pemahaman menyeluruh tentang perilaku mereka yang sebenarnya di bawah kondisi padang. Pengetahuan dasar tentang perilaku cairan adalah kunci untuk mencirikan cairan yang lebih baik saat ini. Akan tetapi, sebagian problemnya adalah bahwa tidak ada instrumen standar yang dapat digunakan untuk mensimulasikan kondisi lapangan dan mengevaluasi cairan ini dengan lebih baik. Masalah elastisitas cairan tidak dipahami dengan baik dan karakteristik cairan yang patah untuk sifat-sifat elastis mereka juga tidak secara rutin dilakukan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari paper saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.